Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati para ustadz, para ustazah, yang kami hormati para alim ulama, yang kami hormati rombongan dari Subuh Keliling atau Suling Kabupaten Ketapang. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada subuh hari ini Ahad 2 Januari tahun 2022 kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pada subuh hari ini dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Mambaul Khairات yang kita cintai ini. Semoga semua amal ibadah kita termasuk salat subuh ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua yang hadir di sini dan juga keluarga kita, keturunan kita selalu istiqamah di jalan yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dengan akhir hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada rombongan Subuh Keliling atau Suling Kabupaten Ketapang yang telah bersedia, yang telah sudi untuk datang ke masjid kami ini, Masjid Mambaul Khairات. Beginilah keadaannya. Semoga sambutan kami, mohon maaf apabila sambutan kami tidaklah seperti yang diharapkan, dan semoga jalinan silaturahmi ini akan selalu terjalin sampai dengan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua dimatikan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Muhammad Maliki. Ya, baiklah, yang akan menyampaikan tausiah pada subuh hari ini adalah Bapak Ustadz Maliki. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Loh. Duduk ke? Bismillahirrahmanirrahim. Mic-nya agak kurang. Coba mic itu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini minta maaf Pak, Bu. Rasa duduk di kursi bapak-bapak duduk di bawah nih kayak kurang enak saya rasanya. Ya, enggak apa-apa kah? Sama-sama duduk ya. Rasa kurang sopan gitu. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pak, kalau mic itu bisa bagus enggak itu? Kurang itu. Mic luar ke? Itu mic itu bagus enggak? Mic luar ke? Ini kedengaran jelas enggak? Ya. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus pengurus Masjid
Mambaul Khairat, ya, Khairat ya. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak wabil khusus bapak Ustadz. Sebenarnya masih ada di sini Pak Ustadz Lutfi ya. Saya udah kemarin Ustadz Syahid, lagi enggak kelihatan kata Pak Yan. Saya heran ada Ustadz Lutfi tapi kok saya. Kemudian yang saya hormati Bapak Haji, Ibu Hajah, Bapak Imam, Bapak Muazin, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Kok saya rasa kurang nyaman pakai mic ini ya? Dipakai itu. Yang itu ya. Maafnya agak cerewet nih Pak. Kayak kurang jelas ya. Hidup enggak? Tes 1 2. Ini dia. Bukan ahlinya ke. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ini apa nih Pak? Ini enggak apa-apa ya? Untuk di YouTube sudah terpasang ya. Oh iya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ada seorang istri, dia bilang dengan suaminya, "Bang, perhiasan dunia itu istri yang solehah. Kalau abang ingin saya jadi istri yang solehah, belikanlah saya perhiasan." Suami ini orang yang punya prinsip diam itu emas. Ketika istrinya minta emas, dia diam ya. Ini salah memahami daripada hadis Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita saat ini sudah memasuki tahun yang baru. Tahun baru ini bukan berarti umur kita bertambah ya. Memang secara angka itu kelihatannya bertambah, tapi sebenarnya jatah umur kita ini semakin berkurang dan mendekatkan kita kepada saat-saat kematian. Allah berfirman, "Kullu nafsin za'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan akan disempurnakan pahalanya, akan dihitung, akan direkap di yaumil qiyamah nanti. Faman zuhziya 'anil nar, barang siapa yang diputuskan oleh Allah dia terbebas dari neraka, wa udkhilal jannah, dan masuk ke dalam surga, faqad faz. Ini orang yang beruntung, ini orang yang berhasil, inilah orang yang sukses. Jadi orang yang beruntung, orang yang sukses, orang yang berhasil itu menurut Allah adalah faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah. Apabila dia diputuskan oleh Allah, dia terbebas dari neraka dan masuk ke dalam surga, itulah orang yang beruntung. Selama ini kita menganggap orang yang beruntung itu orang yang banyak hartanya, orang yang tinggi jabatannya,
Padahal kalau mati semuanya itu tinggal. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya hanya ingin mengulang lagi lah, ya. Ingin mengulang. Sebenarnya umumnya manusia ini takut kepada kematian. Ada dua sebab manusia ini takut pada kematian. Yang pertama karena cinta dunia, ya. Karena kecintaannya terhadap istri, terhadap anak, terhadap harta, ya, rumah mewah, mobil mewah, usaha, perusahaan dan sebagainya, ya, segala yang dicintai di dunia ini membuat dia itu berat untuk meninggalkannya, ya. Membuat dia itu berat untuk meninggalkannya. Itulah makanya dia takut kepada kematian. Yang kedua, sebab orang takut kepada kematian itu karena nanti tidak tahu setelah mati ini masuk ke dalam kubur, apakah masuk ke sijin, penjara penyiksaan, atau ke iliyin, ke taman-taman surga. Di akhirat nanti apakah dimasukkan ke dalam surga atau dilemparkan ke neraka. Ini yang membuat orang itu takut, ya. Jadi kita terus terang saja, kalau kita ditawarkan kematian saat ini, ya, ditawarkan misalnya Pak Lukman nih, datang malaikat maut nawarkan, Pak Lukman, boleh hari ini saya cabut nyawanya. Umumnya pasti ketakutan, ya. Bukan takut apa, ibadah udah jalan, hanya takut ibadah ini tak diterima, takut dosa-dosa yang masih ada, ya kan. Nah, itu yang membuat takut, ya. Takut karena tak tahu nih tempatnya nih nanti di mana, ya. Bapak Ibu yakin ke nanti kalau mati ini pasti selamat? Yakin enggak kita? Ya. Mana kita yakin, mana kita tahu, ya kan? Apa kita ini selamat ke enggak? Ya. Ini yang jadi pertanyaan Robiah Al-Adawiyah ketika dia dilamar oleh ulama seperti Sufyan As-Tsauri, ya. Salah satu pertanyaannya, kalau aku mati nanti, apakah aku masuk surga atau masuk neraka? Robiah Al-Adawiyah yang ibadahnya satu hari, satu malam 1000 rakaat, ya kan? Itu Sufyan As-Tsauri masih tak bisa jawab. Karena ini masalah gaib, ya. Masalah mana tahu, ya. Apalagi macam kita nih, nanti kalau mati ini masuk surga atau masuk neraka, mana kita tahu. Itu yang membuat kita takut, ya. Takut itulah kata Rasulullah, kalau orang merasa takut waktu di dunia, nanti di akhirat didatangkan rasa aman. Orang yang merasa aman-aman ya di dunia nih, bakal yakin bakal selamat, nanti di akhirat kan didatangkan rasa takut. Jadi itulah bedanya kita dengan agama yang lain, agama sebelah, ya. Kalau kita ini ditanya, apakah kau nanti akan selamat? Insya Allah. Kalau yang di sana pasti selamat, pasti masuk surga. Biar dosanya berkarung-karung, tetap masuk surga, ya kan? Kalau kita ini masih kalau masih takut, ya, biarpun banyak ibadah masih takut, masih cemas. Ya, kita selamat ke enggak, ya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu memberikan amalan jangan sampai ditinggalkannya. Mangqara ayatal kursi, barang siapa membaca ayat kursi, fi duburin kulla sholati maktubah, setiap selepas sholat maktubah, sholat wajib, sholat fardu, ya. Setelah subuh ini sholat baca ayat kursi, ya. Kalau tadi lupa baca, ataupun bisa sambil pulang ke rumah berjalan baca ayat kursi. Setelah zuhur baca ayat kursi, setelah asar baca ayat kursi, setelah maghrib baca ayat kursi, setelah isya baca ayat kursi. Jangan ditinggalkan walaupun kita sibuk, ya, walaupun kita tak mampu baca wirid yang panjang, ya kan? Ayat kursi jangan ditinggalkan. Lam yamna'hu min dukhulil jannah, tidak ada yang dapat menghalangi dia masuk surga illa ayyamut, kecuali kematian. Ini janji dari Rasulullah, ya.
Ayat kursi jangan ditinggalkan. Setiap selepas solat fardu baca ayat kursi. Ya, biar bagaimanapun, biar kita sibuk bagaimanapun, pokoknya hanya salam kanan salam kiri, hanya bisa waktu kita sedikit baca ayat kursi. Udah gitu doa, udah bolehlah pergi. Ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ya. Saya teringat ada seorang ketika Rasulullah memeriksa barisan, Bapak Ibu sekalian. Waktu itu peperangan sudah berhadapan, dua pasukan. Ya. Dua pasukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Rasulullah memeriksa barisan ketika akan udah saling menyerang dua pasukan ini. Ketika memeriksa pasukan, ada yang bertanya kepada Rasulullah, dia sambil makan kurma. Ya Rasulullah, kalau aku mati pada hari ini, apakah aku akan masuk surga? Kata Rasulullah, iya. Kalau aku mati dalam pertempuran ini, apakah aku akan masuk surga? Iya. Terus kemudian Rasulullah berjalan lagi. Kalau dia katakan tuh, dia kalau bahasa kita tuh bagus, kata dia. Rasulullah dengar. Apa yang kau maksud dengan kata bagus? Tidak ya Rasulullah. Oh, dah, Rasulullah jalan. Dia bilang dengan kawannya, kalau aku ini masuk surga menghabiskan, masih ada 3 biji kurma di tangannya. Kalau aku masuk surga harus menghabiskan 3 biji kurma ini terlalu lama. Terlalu lama dia bilang. Akhirnya dibuangnya 3 biji kurma itu, dia langsung menyerang sendiri. Dia langsung serang sendiri. Padahal belum ada perintah Rasulullah. Dia langsung serang sendiri. Pasukan melihat, ada pasukan kafir melihat dia ada orang menyerang dengan sendirinya, maka dilepaskan anak panah. Dia pun tertancap anak panah, ya, jatuh ke tanah bersimbah darah. Ya kan? Nah, Rasulullah melihat itu kaget. Rasulullah teriak, siapa dia itu? Siapa dia itu? Kata Rasulullah. Siapa dia itu? Kata sahabat, ya Rasulullah, dia tadi pemuda yang tadi bertanya kepada engkau, kalau aku mati pada hari ini, apakah aku akan masuk surga? Kata Rasulullah, dia sekarang mendapatkan apa yang dia harapkan, kata Rasulullah. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka apa yang disampaikan oleh, apa yang diajarkan oleh Rasulullah ini kepada kita, maka kita yakinkanlah, ya, kita berusaha bersungguh-sungguh, ya, untuk kita mendapatkan surganya Allah. Hanya Bapak Ibu sekalian, memang Bapak Ibu sekalian, tidak mudah untuk kita bisa meraih surganya Allah ini, ya. Karena kita harus mengalahkan daripada musuh-musuh kita, 4 musuh kita. Yang pertama adalah syaitan, musuh kita ini. Jadi Bapak Ibu nih bisa duduk di sini nih sudah mampu mengalahkan musuh-musuh. Yang pertama adalah iblis syaitan. Yang kedua adalah nafsu. Ya. Yang pertama iblis syaitan, ya, nafsu, kemudian dunia, kenikmatan dunia, sedang enak-enak tidur, ya. Terus yang keempat, keempat sih jarang nih, manusia yang ditunggangi oleh iblis, syaitan, hawa nafsu. Ya, ini juga menghalangi kita. Biasa kata, udahlah, ndak usahlah. Misalnya kita berbuat kebaikan, dia menghalanginya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, setiap kita mau melakukan kebaikan ini, 4 musuh ini selalu ada untuk menghalangi kita berbuat kebaikan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, makanya tidak mudah kita untuk dapatkan surga ini. Kata malaikat, kata Allah, wahai malaikat, perintahkan malaikat Jibril, pergilah kau ke surga, lihat jalan-jalan menuju surga. Kemudian kau pergi ke neraka, lihatlah jalan-jalan ke neraka. Maka malaikat Jibril pun pergi melihat ke surga dan melihat
jalan-jalan untuk bisa masuk surga. Lalu kemudian pergi ke neraka dan melihat jalan-jalan menuju ke neraka. Kata setelah itu malaikat Jibril dipanggil oleh Allah, bagaimana pendapatmu wahai Jibril? Kata Jibril bilang, ya Allah, rasanya tidak ada orang bisa masuk surga. Karena sulitnya untuk dapat masuk surga ini. Dan rasanya tidak ada orang yang bisa terhindar dari neraka. Ya. Karena sulitnya melepaskan diri dari neraka ini. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, maka untuk masuk surga ini dua saja Bapak Ibu sekalian, dua langkah saja. Langkah pertama kita menginjak hawa nafsu, ya. Kaki kiri menginjak hawa nafsu, kaki kanan masuk ke surga. Ya. Jadi kalau dah nafsu bisa dikalahkan, maka syaitan pun tak berdaya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini beratnya kita melawan hawa nafsu Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita selalulah kita mohon kepada Allah. Kita minta perlindungan kepada Allah. Dan Bapak Ibu sekalian, terakhir sebagai penutup, takut kelamaan, dah lewat 15 menit ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita tahu siksaan itu, penderitaan itu, siksa kubur, siksa neraka. Padahal ada yang berat lagi Bapak Ibu sekalian, yaitu hisab. Hisab itu berat sekali Bapak Ibu sekalian. Hisab itu berat. Kita ditanya soal harta, ya, soal umur, itu berat sekali Bapak Ibu sekalian. Maka orang yang punya kekayaan, ya, ini berat sekali. Kalau harta itu, kalau dia ditanya, kalau dia halal dia dihisab, kalau haram dia diazab. Nah, terus kemudian ditanya tentang umur kita. Ini berat sekali Bapak Ibu sekalian. Ini menyiksa betul-betul masa hisab ini. Maka Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ada tidak orang yang masuk surga tanpa dihisab? Ada tidak? Tidak ditanya-tanya lagi dah. Tidak ditanya soal harta, tidak ditanya soal umurnya, ya, digunakan untuk apa. Tidak ada ditanya-tanya lagi. Ada tidak? Kata Siti Aisyah. Ada tidak Rasulullah? Ya Rasulullah, ada, kata Rasulullah. Ada wahai Aisyah. Siapa itu ya Rasulullah? Yaitu orang yang apabila dia mengenang dosa-dosanya dia menangis. Orang yang apabila dia mengenang dosa-dosanya dia menangis. Kemudian Rasulullah langsung mengangkat tangan. Ya Allah, jadikan dua mataku ini ya Allah, mata yang selalu mengalirkan air mata sebelum datang masanya. Mata ini mengalirkan darah dan gigi menjadi bara. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, menangis Bapak Ibu sekalian. Ya, pernahkah kita menangis karena dosa-dosa kita, ya? Bangun tengah malam saking takutnya kepada Allah, kita menangis. Kita ingat-ingat dosa-dosa kita dan kita mohonkan kepada Allah, ya Allah, agar Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita. Ya, kalau orang yang selalu menangis karena dosa-dosanya, kata Rasulullah, masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab. Ini nangis nih, menangis nih, kalau tidak lembut-lembut benar hati itu, tak dapat sekali Bapak Ibu sekalian. Kalau betul-betul lembut hati kita tu, barulah bisa kita menangis. Nah, saya rasa Bapak Ibu semua ini hatinya lembut dan mudah menangis, ya. Menangisi dosa-dosa yang telah kita lakukan sepanjang kita hidup di dunia ini. Karena tak ada kita ini tak berdosa. Kita ini semuanya pasti mempunyai dosa, ya. Maka kita mohonkan kepada Allah, jangan sampai ada satu dosa pun yang menghalangi kita untuk masuk surga. Jadi demikianlah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Panjang-panjang padang ilalang, tempat bermain burung murai batu. Saya ingatkan kepada Bapak Ibu saat pulang, jangan sampai tertukar sandal dan sepatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.